Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Metopen, yaitu riset arsip. Sebelum masuk ke materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, Lestianingrum dengan NPM 1910104130, kemudian Fitriani Susi Wulandari dengan NPM 1910104134, Fidiatul Masalma dengan NPM 1910104140, kemudian Kuku Indra Wijaya dengan NPM 19104142. Berikut merupakan poin penting mengenai data penampang. Yang pertama, data mungkin mengecualikan beberapa perusahaan saat ini. Kemudian yang kedua, data mungkin mengecualikan perusahaan yang tidak bertahan. Lalu yang ketiga, data mungkin tidak mutakhir karena data terbaru belum dimasukkan. Kemudian yang keempat, data mungkin tidak lengkap karena menghilangkan beberapa item keuangan. Lalu yang kelima, mungkin ada klasifikasi yang tidak konsisten dari beberapa item keuangan di seluruh perusahaan. Lalu yang keenam, mungkin ada kesalahan pencatatan. Kemudian yang ketujuh adalah sifat pengungkapan berkembang sepanjang waktu. Untuk materi yang berikutnya yaitu data deret waktu. Yang pertama, perubahan struktural mungkin telah terjadi di perusahaan atau industri, membuat perbandingan antara periode waktu yang penuh dengan bahaya. Secara internal, ini mungkin karena merger, akuisisi, dan atau divestasi. Secara eksternal, mereka mungkin disebabkan oleh kebijakan pemerintah baru, deregulasi, produk baru, pesaing baru, atau perubahan teknologi. Yang kedua, perubahan metode akuntansi, terutama yang terjadi dengan pilihan atau peralihan sukarela, dapat membuat angka keuangan dari periode yang berurutan sulit untuk direkonsiliasi. Jika hal ini merupakan pengaburan yang disengaja, hal ini menjadi perhatian khusus. Yang ketiga yaitu masalah klasifikasi akuntansi dapat menyebabkan interpretasi perusahaan yang berbeda ditempatkan pada item tertentu. Mungkin sekali lagi mengaburkan masalah komunikasi. Jadi sebuah perusahaan dapat memilih untuk mengkonsolidasikan hasil anak perusahaan dalam 1 tahun, tetapi tidak pada tahun berikutnya, meskipun tampaknya tidak ada perubahan material dalam keadaan antar periode. Demikian pula, fleksibilitas dalam melaporkan waktu dan jumlah yang terkait dengan akuntansi untuk pos luar biasa dan penurunan nilai goodwill sering memerlukan penyesuaian yang dibuat dalam data jika basis komparatif ingin dipertahankan. Sekalipun proyek penelitian yang dilakukan biasanya tidak disebut arsip, poin-poin di atas berimplikasi pada penggunaan bahan dokumenter apapun yang akan digunakan untuk mendukung metode penelitian lain yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Yang pertama, jika database dalam bentuk milis untuk mendukung penelitian survei, kegagalan untuk memperbaruinya secara teratur akan berarti bahwa daftar tersebut mengecualikan beberapa orang yang menjadi target dan mencakup beberapa orang yang telah meninggal atau telah pindah. Kesalahan dan kelalaian tersebut dapat menyebabkan bias dan iritasi. Yang kedua, di mana database adalah daftar jurnal yang menjadi bahan dasar tinjauan literatur, memiliki sejumlah masalah potensial. Jurnal mungkin tidak tersedia online sama sekali dan akan dikeluarkan dari sebuah database. Ini berlaku untuk banyak jurnal akuntansi yang diterbitkan oleh masing-masing universitas daripada melalui penerbit profesional. Yang ketiga, kita harus berhati-hati dalam membuat kesimpulan yang tidak beralasan dari sumber arsip, terutama jika ada bahaya yang mungkin tidak kita bandingkan dengan sejenisnya. Perbedaan konteks dapat menjelaskan banyak kontradiksi dan inkonsistensi yang tampak dalam temuan potongan-potongan komparatif, sehingga penting bagi kita untuk kembali ke sumber aslinya sedapat mungkin. Untuk sebab selanjutnya yaitu pertukaran validitas dalam penelitian arsip. Sebuah studi arsip biasanya akan memiliki lebih banyak validitas eksternal daripada pendekatan eksperimental atau simulasi karena mengacu pada data empiris. Tetapi bahaya akan muncul jika proses seleksi kita, misalnya untuk data perusahaan, cacat sehingga menghasilkan sampel yang tidak representatif.
Situasi ini akan diperburuk jika kita menerapkan prosedur pencocokan. Dalam desain penelitian, biasanya pencocokan ukuran dan industri, karena tidak akan ada jaminan bahwa temuan tersebut tidak spesifik industri atau bahkan mungkin spesifik kasus untuk kelompok perusahaan yang dipilih. Libby 1981 menyarankan bahwa studi ekonometrik menggunakan data arsip pada dasarnya bersifat eksperimental. Mereka dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan serupa dengan yang dibahas oleh studi eksperimental meskipun peluang untuk manipulasi variabel terbatas. Sementara eksperimen laboratorium sering memanipulasi perawatan dan menyimpulkan kausalitas, banyak studi arsip mencari asosiasi dan gerakan sistematis antar variabel yang menarik. Meskipun asosiasi bukan sebab akibat sedang diamati, masalah validitas internal masih ada. Sebagai contoh, Wallace 1991 menentukan masalah validitas internal yang terkait dengan penelitian laporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan instrumentasi dan sejarah, kekhawatiran yang juga akan relevan dalam bidang akuntansi keuangan lainnya. Sehubungan dengan instrumentasi, Wallace menyarankan bahwa selalu ada pertanyaan tentang apa yang sebenarnya merupakan perubahan akuntansi. Detail teknis menjadi penting dalam proses instrumentasi. Jika sumber informasi yang berbeda digunakan atau bahkan personil yang berbeda untuk mengumpulkan data dari laporan tahunan, perbedaan masalah pengukuran dapat muncul yang mengancam validitas hasil. Analisis konten, metode yang menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat kesimpulan yang valid dari teks. Inferensi adalah tentang pengirim pesan, pesan itu sendiri, atau audiens pesan. Dan aturan untuk proses inferensial bervariasi dengan kepentingan penyidik. Menurut Weber 1985, analisis ini secara tradisional telah diterapkan pada analisis data arsip, tetapi menjadi semakin populer dalam analisis transkrip wawancara. Biasanya, metode kuantitatif telah diterapkan pada data arsip dan metode kualitatif untuk transkrip wawancara. Dua pendekatan generik alternatif untuk analisis ini biasanya diambil di mana analisis kuantitatif dimaksudkan analisis berorientasi bentuk atau objek yang melibatkan penghitungan kata-kata atau referensi konkret secara rutin, dan analisis berorientasi makna atau subjek yang berfokus pada analisis tema-tema yang mendasar dalam teks-teks yang teliti. Contohnya yaitu menurut Abraham dan Amir 1996 mempelajari isi informasi dari surat presiden kepada pemegang saham dan menyoroti pentingnya bagian tekstual dari laporan tahunan kepada investor. Kemudian dari Bauman 1984 menggunakan jumlah kemunculan kata baru dalam surat presiden sebagai ukuran resiko manajerial dalam menjawab pertanyaan tentang resiko dan ketidakpastian strategi perusahaan. Dia juga menekankan keuntungan dari analisis isi sebagai pengukuran yang tidak mencolok karena penyataan ditulis untuk tujuan dan audiens yang berbeda dari yang dibentuk oleh analisis konten. Ada sedikit bahaya bahwa proses pengukuran akan mengacaukan data. Kemudian menurut De Aveni dan Macmillan 1990 menggunakan analisis isi surat pemegang saham untuk menganalisis tanggapan strategi yang berbeda terhadap krisis permintaan oleh manajemen puncak perusahaan yang bertahan dan bangkrut. Manajemen perusahaan yang sukses dibedakan oleh fokus mereka pada faktor-faktor penentu keberhasilan dalam lingkungan output mereka, misalnya kebutuhan pelanggan dan pertumbuhan permintaan. Sedangkan manajemen perusahaan yang gagal menyangkal krisis melihat ke dalam dan fokus pada jangka pendek.
Isi kualitas narasi ditransformasi menjadi variabel kuantitatif untuk selanjutnya dianalisis dengan rumus sederhana. Jadi untuk kata-katanya yaitu variabel kata jumlah kejadian umum dibagi jumlah total kata dalam narasi. Kemudian pada variabel tema yaitu jumlah skor tema dibagi jumlah total kalimat dalam pernyataan. Kemudian keandalan dan keterbatasan. Krippendorff tahun 1980 halaman 130 sampai 154 memperingatkan terhadap potensi tidak dapat diandalkannya instruksi perekaman yang dikembangkan sendiri oleh penyelidik, menekankan 3 aspek proses, yaitu yang pertama stabilitas, merupakan perbedaan pekodean antar waktu dalam membuat kode yang sama seharusnya tidak signifikan. Yang kedua, reproduktivitas, merupakan aturan pekodean harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembuat kode yang berbeda di lokasi yang berbeda untuk menyetujui secara substansial tugas mereka. Kemudian yang ketiga adalah akurasi, merupakan kinerja pembuat kode sebagian besar harus sesuai dengan jawaban benar yang diketahui, meskipun hal ini seringkali tidak mungkin dinilai dalam praktiknya. Kemudian keterbatasan yang utama lain dari analisis ini adalah bahwa ia mengasumsikan bahwa frekuensi kemunculan secara langsung mencerminkan tingkat penekanan yang diberikan pada kata-kata atau tema. Tetapi ini mungkin tidak selalu demikian. Misalnya, menurut Weber tahun 1990 halaman 71 E3. Analisis kritis. Untuk mengidentifikasi pengembangan sejumlah bidang penelitian kritis atau interpretatif yang lebih sempit dengan mengadopsi perspektif yang berbeda tentang sifat akuntansi yang menyimpang, terutama kritis Marxis, misalnya Tinker 1980 dan Tinker dan kawan-kawan tahun 1991. Yang kedua ada kritis radikal menurut Armstrong tahun 1987, Cooper dan Scherer tahun 1984, Tinker dan Niemark tahun 1987 yang mengadopsi perspektif neo-Marxis menyarankan bahwa akuntansi mendistorsi realitas dengan mewakili kepentingan modal. Yang ketiga, kritis feminis menurut Hammond dan Oakes tahun 1992 dan Haynes tahun 1992 yang memberikan kritik didirikan dalam konsepsi gender logika akuntansi. Yang keempat ada interpretatif menurut Arrington dan Francis tahun 1989, Lehman tahun 1999, dan kritis interpretatif menurut Login tahun 1987 mengenai kekuatan dan ketawa tahun 1996. Kemudian feminis interpretatif menurut Broadbent tahun 1998, Kohlhofer tahun 1998. Lalu ada radikal menurut Sika tahun 2001 dan Sika serta Wilmot tahun 1997. Yang terakhir ada feminis radikal menurut Hammond tahun 1997. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pemaparan materi tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.